the more I get to know him, terus dia juga bilang, Aisyah, kita ini ada seminar nih dari Profesor Joseph Hanlon. Dia bilang ini dia profesornya fokusnya di Mozambik. Kamu juga harus tahu kalau kamu pengen ngerti soal ethics, kamu masuk. Gue sampai nangis. Soalnya tuh baru tahu gue sejahat itu industri yang gue cintai. Really? Ya, yeah. I do believe nggak ada yang namanya precious stone, semi precious, no such thing. Tapi lo tau kan di internasional nama Indonesia nggak kedengeran di jewelry ya. But that's why I use Indonesian diamond. Karena gue nggak percaya diamond dari luar. Oh, oke. Bilang Pak Sandiaga Uno dong, Pak, di Banjar. Ayo Pak. Ada Pak tambang diamond. Ayo Pak, kita punya ahli-ahlinya, kita bisa urus itu. So Aisyah Nur Fadila Putri, right? Aduh, apa kabar sih? Ini jadi Aisyah ini, Mbak Aisyah ya, adalah salah satu kawan lama gue banget. Ada beberapa hal yang menarik banget dari Mbak Aisyah ini. Pertama, beliau adalah seorang graduate gemologist dari GIA. Graduate gemologist, nggak main-main sih. Yang kedua, beliau itu juga ngambil jewelry design. Pertama di Raffles, Singapura. Terus ambil juga di GIA kan? Gue ngambil Joy Design lagi tuh Matrix di GIT. Oh, GIT, oke. Yeah. Wah, ini gila nih. Dia ada GIA, ambil GIT, and then ambil juga synthetic treatment di AIJS. Yeah. Right? Yeah. dan luar biasanya lagi. Trying to be gemologist, lab gemologist. dan luar biasanya lagi adalah background family-nya nggak ada yang dari batu. Nggak ada. Dan beliau tidak bekerja di lab, padahal seorang gemologist. Lalu itu sebagai seorang Gigi yang tidak bekerja di lab. Gue pengen lu cerita sedikit deh ke kita semua nih kan. Awalnya gimana sampai lu tuh memutuskan gue pengen belajar di GIA? Ini GIA dulu apa di Singapura dulu? Singapura dulu. Oke, kalau itu cerita dari awal deh. Dari awal gimana lu bisa you get into the gemstones world, lu ke Singapura terus GIA, ceritain ke kita deh coba. Ini gue awalnya gue kira by chance, tapi ternyata udah dari zaman dahulu kalau waktu gue masih kecil. Jadi waktu gue waktu gue SMA, high school di Malaysia, I wanted to be kayak painter. Gue pengen masuk fine art gitu loh. Terus gue mikir-mikir how to make money jadi painter. Gue pernah nanya senior gue yang udah ngambil fine art di UK. Terus gue tanya, what are you gonna be after you graduate gitu kan? Dia bilang, oh maybe like a museum curator. Terus kayak, no, gue gak mau jadi museum curator. Oke, apa yang design, drawing, tapi make money. Very shallow gue mikirnya kan. Oke, jewelry. Ya udah. It just come up your mind like that? That's it, iya gitu doang. Sama sekali very shallow. Gue mikirnya waktu itu. Oke lah, masuk jewelry. Selama-lama gue suka di Singapura itu kan. Jadi abis high school di Malaysia, lu lanjut langsung ambil jewelry di Singapura. Berapa lama tuh sih sekolahnya, kuliahnya? Yang di kuliah itu 3 tahun. Oke. 3 tahun jewelry design. Go on. Terus waktu pas kuliah, I fell in love sama jewelry making. Buatnya, pakai gergaji, ngelas, malu gitu. Padahal di sekolah nggak diajarin itu kan? Itu diajarin itu. Ada juga kelasnya, jadi bukan hanya desain juga, tapi ada jewelry making class. Jadi we make our own jewelry. Jadi setiap kali kayak semester gitu pasti ada you make a collection. Gitu. Jadi serunya di situ. Buat jadi gue nggak pernah ada skripsi waktu itu. Terus gue cari-cari desainer kan, jewelry designer. Ketemu sama namanya Sevan Bicaci, Turkish designer. Do you know? I think I've heard, tapi not really familiar, but I think I've heard about it. Dia carve the gemstone. Tapi intaglio. Jadi intaglio, I know. Dari bawah gitu kan. Bawah. It's very unique. Gue suka banget. Is he the first one that create that intaglio? The most popular one, but I think dia juga yang the first one maybe. Could be. Soalnya yang orang-orang Turki habis itu di sekitar tokonya dia tuh banyak yang kayak gitu juga gitu. But I think he's the best one, He's the best one. Turki ya? Turki, Terus namanya juga very interesting kan, dia Bicaci. Ini gue juga dibilangin sama si Jenny Melas. Bicaci itu artinya kayak sword maker. Dan dia si Sevan Bicaci logonya belati, sword. Very cool. Itu kan, terus gue suka banget sama dia, obsessed. Terus akhirnya jewelry is amazing, cool. Baru di situ gue suka perhiasan. Baru di situ. Habis itu pas mau lulus,
baru deh kakak kelas bilang, habisnya mau ngapain? Oh mau ambil JA Gemology gitu. Oke. I go shallow also ya. Iya. Shallow also. Habis udah gue masuk JA. Karena kakak kelas ngomong gitu, lu jadi gitu. Boleh juga nih gitu. Make sense gue. Ya gue udah jewelry, habis itu gue mesti tahu batu-batu juga kan. Make sense. Oke, masuk. Terus ternyata gue lebih suka lagi sama batu dibanding designing. Karena kalau designing kan di meja gambar gitu kan. Gue suka yang pakai tangan gitu loh ngerjainnya. Terus pas gemology, oh very fun, JA. Gue waktu itu kan ada a set amount of gemstone yang harus kita identify supaya lulus kan. I went above it. Karena seru banget. Jadi dari batas sekian lu lebih dari itu ya. Jadi kayak akhir-akhir udah mau lulus gitu, teman-teman masih kayak ngejar, gue udah nyantai-nyantai aja di belakang. Di belakang kayak ngobrol-ngobrol sama teman. Oh ya ngerjain. Berapa ribu ya sih kalau nggak salah kan? 1.400 minimal. Terus very fun. Terus akhirnya gue jadi suka sama colors. Color stones. Terus very interesting. Apa namanya? Terus makanya gue ikutin Synthetic Chemistry. Itu langsung ya beres JA langsung ambil aja atau ada break dulu kayak? Ada break a little bit. Tapi lu nggak balik? Lu balik dulu. Gue udah pulang dulu. Terus? Itu habis itu baru gue pulang. Habis itu ke Martapura kalau nggak salah jalan-jalan. Or before JA kalau nggak salah gue kesana jalan-jalan lihat batu-batu gitu. Terus yaudah gue suka sama batu warna-warni. Ikut AIJS, habis itu kayaknya mau jadi jewelry designing gitu kan. Jewelry designer. Ya udah ambil GIT Matrix. Berapa lama tuh GIT? Quick. 2-3 months. 2 months? Iya 2-3 months probably. Kenapa lu ngambilin GIT kan? GIT juga ada kan? Apa nggak saat itu ngerasa kayak belum perlu? Matrix gitu? Ya? Emang GIT ada Matrix? GIT gue nggak tahu ya, tapi ada kok yang buat jewelry design ya. Iya kan kalau nggak salah itu. Iya. Kalau nggak salah yang di ada apa ya di Thailand ya? Yang di GIT itu tuh bahasa Inggris berarti kan? Nggak belajar bahasa Thailand dulu kan? Oh dia ada juga kelas Inggrisnya berarti ya? Ada kelas Inggrisnya waktu itu. Terus udah habis itu gue mulai trading gemstones. Dan ternyata pas gue pulang ke rumah gitu kan ngobrol sama kakak, gue mikirnya kayak apa sih aneh banget. Aku ngambil perhiasan, ngambil gemology tapi nggak ada background sama sekali, keluarga juga nggak ada. Dari mana sih? Terus kakak gue ketawa. Dari dulu gue udah suka tahu dari mana gitu kan. Dulu main Barbie gue sama kakak gue gitu. Yang kita punya Barbie princess you know. Kakak gue princess, gue juga princess. My Barbie also princess. But my Barbie naik dragon ke gold mine, gemstone mine, ngambilin batu-batu. Terus gue ngebayangin gitu di kepala gue inget lah pokoknya pedangnya Ken, pedangnya kan Barbie and Ken. Oke. Gue punya istri gue tuh demen banget Barbie, gue mesti tanya dia nanti. Terus itu. Terus pedangnya Ken, gue ngebayanginnya kayak gue kasih ini dari emas, habis itu ada batu-batunya warna-warni gitu. Kakak gue ingat kayak gitu. Waktu gue lupa kayak make sense, berarti dari lu udah suka gitu loh. Dari ya Allah tanpa sadar ya. Lo berarti tanpa sadar. Tanpa sadar. Terus gue ingat lagi kenapa gue bisa ada interest dari situ gitu loh. Have you watched Snow White? No. Nanti sama anak nonton bareng deh. Pasti. Itu ada scene di The Seven Dwarfs. Mereka kan miner, penambang batu, diamonds. Ada tuh ya? Yes. Jadi the first few minutes, mereka nambang batu ada gitu, hey ho gitu loh kayak. Kelihatannya tuh mereka ditambang terus ada glittering sparkling gitu. Kayak oh my god that's so amazing. Gue ngeliat kayak so cool. Terus ada warna-warni. Terus ya of course setelah JA it's possible. baru ini ya terpikir iya juga ya lu tuh udah seneng banget. Iya. Dan you don't know. Ini mungkin Islo tau ada dulu main-mainan gitu, rumah-rumahan Polly Pocket namanya. Nggak tahu. It's okay. Mungkin Islo tahu. Jadul pokoknya itu ada yang Snow White. I bought it. That was mine. Kayak the only Polly Pocket yang gue punya. Dan kakak gue punya banyak gitu kan. Gue cuma punya satu Snow White. Itu mainan. Main rumah-rumahan gitu. Oke. Tapi rumah doang. Jadi nggak ada mainnya. Of course. But like I like it so much. Gue waktu kecil ada begituan. Habis itu main Barbie. Princess gue malah nambang di gunung mana I don't know. Goodness. Habis ngobrol sama kakak ya make sense. Dari dulu ada. So that's it's so weird ya. I know. Apa namanya, interestnya from a long time ago. Okay. Tapi once you were in GIA at the time, what is your main purpose
belajar di JA? Like to get to know the Stones, or lu ada pikiran bahwa lu pengen one day maybe buka lab, working in a lab, atau enggak, atau gimana gitu aja? At the time, I was just having fun. This is not good. Jangan. No, but sometimes you need that fun, you know. Yeah. To be able to absorb all that you learned. Yeah, I was just having fun. Karena it's so cool. Kayak ada gue beberapa foto gitu kan yang gue foto dia pakai HP dari mikroskop gitu kan. Sapphire, yang silk. The inclusion. Habis itu pakai LED. You know, there's sparkling. Yeah, the iridescence needles we call very it. Beautiful. Itu gue kayak Masya Allah keren banget. Gue bilang tuh ke bokap gue, ini Allah bikin pelangi di angkasa, bikin pelangi di batu sekecil ini juga kelihatan. So cool gitu. Wah bapak gue langsung kayak jadi nambah imannya. Tapi bokap lu berarti support itu sih ya. Maksudnya dia yakin sama pilihan lu berarti ya. Like pasti namanya orang tua yang bukan dari background batu. Ketika anaknya ngomong mau kemana, mau lanjut ambil gemologi. It's so weird for him gitu loh. Iya kan? Soalnya bapak kerjanya nggak gitu. Iya. Tambang juga, cuma apa sih batu bara gitu. Gitu. Terus bokap ya udah terserah lah, do whatever you want gitu. Gue kan anak terakhir ya. Mungkin gue berapa bersaudara sih? 3 bersaudara. 3. Yang 2 itu perempuan apa laki? Perempuan semuanya. Dan yang nyasar nih di batu lu sendiri. Gue. So you make your own stories lah. Yang lainnya apa, dokter kah atau? Jadi yang pertama Kak bisnis. Tapi sekarang very very cool ibu rumah tangga. Terus yang kedua actually bahasa Jepang. Terus bahasa Jepang. Belajar sastra bahasa Jepang. Yes. Itu. Also quite weird soalnya bokap gue insinyur. Ibu tadinya guru. Awalnya, tapi ibu jadi ibu rumah tangga gitu kan. Ya alhamdulillah bokap gue menerima anaknya aneh gitu. Terus ya udah gue mintanya jauh, it's fine. I think it's a blessing for us to have a parents that support whatever we want. Very much. Dan setelah gue kayak ngobrol sama teman-teman gitu, kayak gue ngerasa very very blessed. Exactly. Alhamdulillah nih orang tua bener-bener nge-support. Very cool. Iya, maksud gue ngebayangin aja kayak jadi bokap lu nih. Ini anak perempuan gue, anak terakhir, tiba-tiba aku mau sekolah gemologi ya Pak. Gimana tuh kan? Iya. Tapi how is it? How is the experience? Yes, the experience. Very cool, karena kan yang di Thailand kan kita diajak ke tambang. Iya. Gue enggak loh. Gue diajak ke Chanthaburi. Apa ada? Mungkin ada, tapi entah somehow gue nggak ikut. Kenapa? Gue juga lupa ya. Kenapa? Lo J apa EJ sih? Gue J. JAE. Bukannya EJS yang ada sih ya? Gue JAE yang ada juga ya. Tahun 2013. Iya. Oke, gue 2011. I don't know what happened at that time ya. Mungkin ada atau gimana, gue lupa. Terus. Tapi yang Bangkok kan lo? Bangkok sama. Oke, kita ke Chanthaburi, dibawa ke sana. Seru banget itu sama teman-teman semuanya kan. Terus ya kita lihat-lihat itu. Belajar lah, field trip ya. Tapi how's the I mean like gue pas pengalaman gue itu ibaratnya waktu pertama gue ke JA, I have zero knowledge about stones. Like just basic maybe karena bokap gue pemain batu udah lama. Tapi overall tuh nothing lah ya. And I felt so difficult at the time to to keep up with what they teach. Kayak buat gue itu terutama teorinya ya susah banget gitu. Gue nggak expect belajar di JA soal batu dihajar teori yang ternyata penting. Did you feel the same or you have another experience about that? I had fun. Okay. Itu bagian itunya juga. Lo enjoy banget lah. It's so fun ya. Unfortunately waktu itu teman gue ada teman kuliah ikut juga mainland China orang ini. Tapi orang Indonesia? Orang China. Orang China. Orang China mainland China. Okay. Drop karena language barrier. Iya, itu mah problem banget. Such a shame, kasihan. Iya. Padahal dia interest banget gitu ya. Sayang banget tuh. Tapi wait, before this tadi pertanyaannya. Iya, soal maksudnya how's the experience gitu. Maksudnya kayak apakah teori-teorinya. Iya, teori-teorinya, belajarnya. It was still very fun for me. Iya. Jadi kalau sama teman belajar ya udah kayak kuliah biasa aja. Iya, kayak lu belum berarti, tapi kan lu belajar dari nol juga kan? Dari nol. Berarti lu benar-benar ngikutin. Iya. Kan tiap Jumat lu ujian dong? Yes. Sama kan? Sama. Iya. Terus ada juga yang sekarang ada si salah satu guru gue yang tapi bukan guru yang bule ya, guru yang Thailand ya. Siapa, Miss Angeli? Bukan. Pum.
PUM, dia orang baru. Oh, you know PUM? PUM, I know ada Miss Angeli, itu satu lagi. PUM itu never mind. Angeli gue tanya May. Maybe. Mir udah lama soalnya. Maybe ya. Okay. PUM baru berarti ya. PUM baru. Tapi the name is familiar. Oke. Soalnya habis itu dia ada ngerjain yang lainnya juga. He's doing some stuff. Itu dia awal-awal dia bilang ini, octahedron perfect, sharp edges. Apa dia bilang? This is green diamond. Apa go around the class, kasih lihat semuanya, hati-hati. Diamond. Kita ngeliat, wah kayak gitu kan kita ngeliatnya. Terus udah dilempar sama dia terakhir kali. Anak terakhir itu terus dia kayak ngelempar kemana gitu. Terus kita, no jangan gitu. Sekarang gue baru nyadar, it was a fluoride. Oh karena bentuknya octahedron. Exactly. Bilangnya kayak gitu awal-awal rada-rada orang ini. tapi ya overall sih kalau apa namanya, I mean if you have an interest, karena waktu itu ada juga anak-anak yang teman-teman yang cuma just have an interest, nggak ada. Yeah, I know. Some of my majority of my friends actually ya, kelas gue itu dulu 24 orang. Kerjanya nggak di situ? Iya benar. 24 orang just banyak. Ada orang. Iya benar, makanya itu orang Italia, orang Prancis, orang Dubai, orang Jerman, orang Itali. Dulu kelas gue benar-benar dari mana ada gitu sih. Yang jadi memutuskan untuk kerja di lab atau buka lab itu cuman gue, almarhum om gue, Om Jesse, Mingma, and maybe one more. That's it. Wait a second, kalau gitu di angkatan gue ya cuma satu yang orang Martapura itu aja, yang jadi Faisal yang jadi lab gemologist. Iya. Lainnya punya brand jewelry. Iya. Gemstone. Jadi kebanyakan memang mereka ambil sekolah for the knowledge ya. For the knowledge ya, bukan untuk jadi lab gemologist. Wait, no, two people. Iya. Ada satu lagi Pat, orang Thailand, orang Bangkok sana, jadi gemologist, lab gemologist. Ya karena kalau di Thailand memang opportunity untuk kerjanya banyak ya. Yes, tapi kan? Dia juga S1-nya gemology. Wow. Jadi dia datang-datang tuh gemology sebenarnya udah ada. I don't know why she took JA. Yeah, maybe for practical reason. Karena mungkin kalau misalnya di kampus di Thailand ada ya, kan itu kan lebih kayak mungkin secara teori besarnya gitu kan. Tapi kalau JA kan emang lebih ke geologinya kali. Iya betul, kalau kuliah tuh gitu kan. Kalau JA kan benar-benar fokus dia prakteknya. Nah kalau EAJS katanya lebih ini lagi sih, untuk misalnya lebih dalam hal praktek di lapangan. Kalau JA itu kan dia terkenal sama fondasi teorinya kan. Itu yang menurut gua bagus banget gitu. Dia bukan cuma nanya ini apa tapi why. Kalau EAJS lebih ke praktek. Makanya adik gua kan EAJS kan. Terus waktu lu pertama kali ke GRI, itu tahun berapa sih? Ingat gak? Dia abis lulus lah. Lu tuh bisa tahu maksudnya tahu GRI satu gimana tuh ceritanya ya? Waktu itu gua ngobrol sama lu duluan kan? Sama gua dong. Enggak tahu deh, gua juga lupa. Pokoknya yang pasti yang gua inget tuh lu akhirnya kita ngobrol terus lu datang ke sini. Ingat kan? Dari mana ya? Gue bilang udah Sia lu kerja sini aja. Iya. Itu pertama kali ketemu kan ya? Iya pertama kali gitu. What was the context? I don't know. I think it was because Batu lagi booming deh kayaknya. Iya, Batu udah booming kan. Udah berarti booming kan pada saat itu. Berarti mungkin 2015-an sih kita ketemu. I guess so, ya kan? Iya. Saat booming. Mungkin lagi rame lah, mungkin lu lihat di mana terus. Iya mungkin. Soalnya waktu itu gue juga abis pulang, I have no connection kan sama siapa-siapa apalagi di Indonesia. Gue suka tuh ke apa? Robney. Habis itu yang Blok M Square gitu, teman gue yang. Lu datang tuh ya? Iya. Wow. Gue suka datang ke sana ngeliatin gitu kan. Kadang beli juga beberapa gitu kalau yang I think is good. Dan pada saat itu udah ada lab-lab yang orangnya bukan gemologist. Oke. Pas booming ya? Pas booming kan banyak banget tuh. Gue ngeliat sertifikatnya kayak this is not okay, this is not right. Jadi yang variety-nya gak bener. Habis itu dikasih yang apa trade name lah. Terus it's horrible. Gue ngeliat kayak gak bisa kayak gini, gak boleh. Dia gak ada gemologisnya. Why mereka kok bisa ngeluarin sertifikat tuh dari mana? dari mana sih? Kok bisa sih? Because kan there is no regulations in Indonesia. That's right. Jadi actually they don't really, mereka gak terlalu nyalahi apa-apa loh. Selama mereka mendirikan perusahaannya dengan membayar pajak, they can do it. True. Ya kan? Jadi kita juga nggak bisa ngomong salah nih. Memang secara etika mungkin kita yang sekolah dan enggak gitu kan. Tapi secara regulasi nggak ada yang salah. But the credibility. Exactly. Kan nggak semua orang berpikir ke sana kan, Syah. Ya kan? Tapi gini ya. Jadi kalau gue ngelihatnya kayak sekarang bicara soal, sekarang klub lagi banyak banget ya di Indonesia, karena Batu commercial quality itu lagi quite booming.
commercial quality. Oh ya, kayak kita interesting. ada. Okay. I mean like batu-batu yang di below 1 juta, below 2 juta, below 5 juta ya. Kayak di lab aja itu bisa ratusan batu kayak gitu masuk. Booming. I feel like the design is not improving. Oh ya, we'll talk about it ya kan. Okay, cool. Kita ngobrolin soal desain kan, tapi bicara soal batu ini. Jadi karena itu lab pun makin banyak saat ini, ya kan. Nah, apakah mereka menyalahi tadi udah bilang secara aturan tidak. Cuman memang ada implikasinya, ada positif dan negatif ya. Karena ada juga lab-lab murah yang gemologis loh. Oh wow. Ada juga ada juga lab murah yang kursus. Nah, tapi positifnya adalah banyak batu-batu yang terlalu murah, yang range 100-200 ribu kan nggak mungkin bikin kayak di GRI atau lab-lab yang sekelas kita gitu ya. Kalau terlalu mahal kan, mereka jadi bisa bikin di lab-lab tersebut. Okay. Tapi negatifnya adalah kadang hasilnya jawabannya itu juga suka keluar dari jalur. Ya kan? Nah at the end ya apa yang bisa kita lakukan ya sebagai edukator ya kita edukasi aja dengan cara kita, dengan harapan ya konsumen at least bisa paham lah. Oh kalau batu ini begini, batu begitu. It's their choice ya. True. Karena kesian juga kan batu 200 ribu dia mau kemana. Tapi di Indonesia sekarang ada tuh pilihannya, so it's fine gitu. Itu dari sisi kita sebagai pelaku lab dan edukator gitu. Gue sih khawatirnya concernnya itu sebagai industri, soalnya ini kan business honesty, kejujuran, kan? Pokoknya trust gitu. Industri ini industri trust. Betul. Karena customer most of the time nggak ngerti. Betul. Kalau misalnya kita ngomong, ini diterima gitu loh. Tapi kalau misalnya ada satu bilang, oh ini salah, dia jadi bisa wary kan sama yang lainnya. Betul. Gue takutnya di situ sebagai the whole industry aja sih. Benar. Soalnya diajarin juga kan di GIA ada yang kayak gitu juga. Ada. Emerald tuh apa kayak gitu. Yang salah terus kena semua ke impactnya tuh kayak the whole stone. Benar. Nggak cuma that one seller doang tapi the whole stone kena impactnya. Jadi ya mungkin itulah waktunya asosiasi gemologis nih didirikan. Kemarin gue juga ngobrol kan sama beberapa. Semakin banyak nggak sih orang-orang Indonesia ngambil gemologi? Actually less. Even less. Iya karena gini ya, kita nggak bisa nyalain juga ya. Sekarang tuh biaya mahal banget ya. I mean like compare to our time, itu memang itu udah lumayan. Tapi sekarang itu kan dolar udah berapa sih? Zaman dulu gue sekolah dolarnya 10.500. Iya kan? 100 juta ya 100 jutaan. Sekarang 10.000 dolar tuh zaman dulu 100 jutaan. Sekarang 10.000 dolar 160 juta. Hampir 60% increase. Itu aja kita udah mesti take into considerations kan. Jadi sekarang kemarin gue cek aja itu biayanya kalau sekolah dan tinggalnya mungkin minimal 300-400 juta minimal sih. Nggak semua orang bisa punya kesempatan itu. Itu jadi sekarang ini itu masalah. Jadi cuma hanya orang-orang yang saat ini yang berada bisa sekolah. Dan kalau dia sekolah, kalau dia mau buka lab, dia mau charge berapa ke konsumennya? Sedangkan dia lab baru misalnya. Habis itu udah banyak saingan, ngerti gak lo maksud gue? Jadi buah si malakama, I call it gitu kan. Bisa gak sih kita gemologis gini buat sekolah? Ya mungkin bisa, cuman gue itu Bu Marni ada kan AGL, tapi it's a course. Iya course yang buat customer, bukan orang untuk jadi gemologist. Oke. Iya kan? Soalnya seinget gue pernah tuh ikut juga, gue lihat gitu kan apa sih yang Indonesia ngajarin gitu kan di lab Indonesia, very surface aja, kulitnya doang kan. Iya benar. Buat apa namanya? Ya buat customer basically itu. Iya. Gue juga ditawarin waktu itu jadi Aisyah ajarin dong. Jadi instruktur. Iya jadi instruktur. Ya udah ntar kita buka kelas, lu instruktur gimana sih? Ntar kita bicara ini. Yang ada sih harusnya lu ya. Gue tuh gini sih ya. Iya. Tapi kan maksudnya gini ada orang mungkin yang jago di lab ya kan mengecek batu bisa tapi disuruh ngajarin orang mungkin nggak bisa ya kan. I see. Ya kan jadi kan beda-beda. We'll talk about later. Udah gitu kan ngebagi waktunya sih ya. Itu yang gue masih gila. Banyak banget yang ngomong Mas Adam buka dong kelas belum mampu saya. Karena lab ini masih dihandle sama kita juga gitu sama gue sama adik gue. So it's a good thing you have podcast. Biar bisa belajar dari podcast. It's one of the goals. You know, for people to learn from the podcast. Anyways, talking about you lagi lah, ya kan? Jangan ngomongin gue dulu nih. Oke. Malah gue yang interview lagi. Jadi, kan 2013 ya lulus dari JE, ambil terus di GIT, and then JS, and then lu ngapain aja tuh sampai di tahun 2004 ini sih ya? 2024 iya, gue bilang tadi 2024 ya. 2024 ya. Sorry, 2024 ya kan. Ketinggalan duanya.
Abis itu gue awalnya tuh trading gemstone. Trading. Jadi setelah beres semua tuh ya. Tepat abis lulus trading dulu. Lulus yang mana lu kan banyak lulusnya di GIA, ada GIT, ada AJS. Lulus sekolah selesai. Abis itu gue langsung trading. Dikit lah beberapa gue ngambil batu dari teman-teman. Kan teman-teman banyak yang wholesaler, yang punya tambang gitu kan, ya udah nggak apa-apa gue coba. Teman-teman ini yang lu dapat dari sekolah di Bangkok ya. Bangkok ya. Itu untungnya kalau di Bangkok banyak teman-teman yang wholesaler. Yang udah di industri. Soalnya setahu gue dari teman kuliah gue yang ambil JE di Amerika, nggak kayak gitu. Beda emang. Betul. Jadi yang di industri sebenarnya tuh yang di Bangkok. Temen gue orang Amerika, sekolahnya di Bangkok. Bagus, pinter. Jadinya kenalannya jadi deket gitu loh pokoknya. Betul, sama yang orang-orang batu-batu gitu. Dah situ gue beli dari mereka, very nice price. Jual di sini. Tapi pada saat yang bersamaan waktu itu bokap gue minta gue ayo masuk ke bisnis keluarga, jadi kesehatan mencong lagi ya kan? Jadi mencong lagi. Gue tahu tuh kan sempat ngobrol sama lu kan, sekarang gue ini dah ngurusin ini, lu pernah bilang sama gue. Ya itu. Berarti lu tuh saat itu lu offin batu dulu dong, kayak lu fokus di family business itu. Jadinya begitu. Apa tuh sih herbal kayak? Herbal, jadi kita punya pabrik di Malang. Kita produksiin cuka apel. Nice. Ya, dan kita produksi cuka apelnya itu yang very different from everyone. And I think it's the best one. It's the best one, of course. For sure ya. Dan the only one yang kita ngelakuin dengan proses ini. What's the difference? Ekstrak jadi kecil. Jadi kalau misalnya cuka apel yang biasa baunya bau rasanya, kayak kaos kaki itu bau kaki lah, kan, bau sikil. Dulu soalnya bokap gue juga produksi cuka apel dari dulu kan. Dulu yang kayak gitu yang normal. Gue waktu SD disuruh minum. Gak kuat, gak bisa. Iya. Bau banget, gak bisa. Parah. Tuh, terus waktu gue lulus, kita udah mulai tuh teknologinya baru. Jadi 1 sendok makan jadi 8 tetes. Really? Jadi kayak propolis. Iya, mirip. Orang-orang biasanya compare-nya komparisinya sama itu. Terus ya gue coba kan, enaknya tuh rasanya. Gue udah pernah gue kasih belum sih? Belum. Ntar gue kasih. Mau dong. Gue pesen aja deh. Di mana tuh? Coba kasih teman-teman. Ada link Tokopedia. Tapi masih beroperasi dong, masih produksi dong. Masih produksi. Nice. Sekarang malah ada development a new thing. Wow, ini Aisyah nih. Development new thing habis ini. Nanti ya ntar gue kirimin juga yang baru ini. Kalau udah jadi, insya Allah. Ada tuh ya cuka apel yang dengan teknologi baru lo ini ya. Berarti kalah tuh merek Bragg, ya kan? Bragg apple cider vinegar itu. They just have the name. Bagi gue ya, kayak I'm not bragging karena it's something new. It's a good product. It's a really good product. It works. Banyak orang yang suka gitu. Yang loyal juga banyak yang beli lagi gitu. So of course I say it's the best. It's number 1 in the world. What's the brand name? Gue bilangnya yang maklon ke gue aja kali ya. Yang produk gue ada brandnya Aiva atau Sensa Health. Ada juga yang lagi banyak sekarang tuh yang di Maklon di Serambi Botani. Toko. Jadi kalau lo ke ke Bogor, yang di Botani Square, terus ada toko paling depan itu Serambi Botani itu. Jadi kita kerja sama IPB. Bokap gue kan lulusan IPB. Terus masukin dari situ waktu itu kita. Masuk terus ya udah jadi salah satu best selling produk mereka gitu kan. Tuh apple cider vinegar. Interesting. Very different. Oke, boleh tuh. Tapi at the same time waktu itu gue suka di product development-nya. Dan approach-nya tuh kayak scientific a little bit. Jadi mirip-mirip sama pas JE. Jadi waktu di JE gue ngeliat mikroskop, ngomongin teori begini-begini. Pas gue belajar cuka apel, gue bacain tuh research paper macem-macem. Habis itu lu bener-bener belajar research, tuh ya. Research beneran gitu. Terus gue ngerasa kayak I enjoy this too. Ini juga seru. Udah gak apa-apa, jadi dilanjutin. Ya sampai sekarang. Tapi akhir-akhir ini berapa tahun belakangan gitu kan, kayak I miss jewelry. I miss it karena ya gue backgroundnya itu kan. It's your passion. It's my passion. Gue suka kalau batu gitu, my own collection. It's very fun, very colorful gitu kan. Apa aja tuh koleksi batu lu tuh? Macam-macam warna-warni. Ya. You like it by the color gitu ya. Kayak lu punya pink, purple, green, blue, green, orange, yellow, whatever. Terus kayak
diamond dari Martapura gue ada, gue suka. Terus tapi kalau batu-batu dari mana-mana juga. Pokoknya yang lu suka ya, nggak terpaku sama jenis tertentu atau apa. Karena I do believe nggak ada yang namanya precious stone, semi precious. No such thing. Stone good, looks good, great, that's it gitu loh. Kalau harganya yang satu mahal satu murah, but you like yang murah, it's fine. It's more valuable to you kan. Gue mikirnya sih value ke diri orangnya sendiri gitu. Gue punya tuh ada white star sapphire. Orang pasti mikir kalau sapphire blue atau ruby, star ruby gitu kan. To me, I think it doesn't look great kalau warna biru sama merah gitu. Karena udah common. It's a bit tacky to me. Tapi yang white, it looks so cool. Kayak grayish gitu kan. I know. It looks so pretty, but it's cheaper. Yeah, of course. Tapi to me it's more valuable. Tuh, jadi beda-beda ya. Setiap orang tuh melihat keindahan batu tuh nggak sama gitu ya, Syah. And I hope orang-orang juga melihat batu seperti itu, melihat sebagai apa intrinsic value-nya. It's just the price. It's not just that. I mean, if it's pretty, it's pretty. Jadi yang itu juga sih kalau gue ngobrol sama customer, whatever you like. Nggak usah mesti ruby, nggak mesti sapphire, nggak mesti emerald. If you like green, tapi waktu itu gue punya the only synthetic stone that I had, synthetic quartz warna hijau gitu kan. Gue bilang di awal, ini synthetic. I like this one, sure, synthetic. Ngerti ya? Cool. Ya udah, terus pinggirnya gue kasih savorite, natural stone. Lo desain tuh cincinnya tuh. Terus dia suka, ya udah suka pakai aja, she likes it. Dan jadi daily casual, daily use, daily it's wear. fine gitu loh, suka kan. Terus ada juga apa namanya? Waktu itu kita ngeliatin diamond, big diamond, big stone lainnya. Terus gue sekalian tuh gue bawa di little pouch yang I name it batu whatever, karena gue lupa beli di mana, cabochon. Terus jenis siapa lu nggak inget lah. It's just kayak Chalcedony yang kayak sisa-sisa gitu loh. To me it's not very cool. Cuma kan sebagai gemologist kita tahu kan yang mana yang cool, yang mana enggak gitu kan. Cool stones, it's quite boring stones. It's cute still. Gue kasih lihat, terus dia kayak, oh, gue suka banget yang ini. Terus gue dalam hati rada konflik. Satu kayak, really? Yang kedua kayak, that's what I mean. Jadi if you like it, you just like it, it's fine. Dan batu that Chalcedony itu bakal diikat sama emas. Chalcedony yang warna abu-abu, like tea color. You know how cheap that is? Cabochon. I know. Very. Yeah, she loves it. Jadi nggak melulu batu mahal, tapi based on the taste ya. Kalau kita based suka. On taste. Jadi itu tadi kan lo abis lo ngurusin bisnis keluarga tadi, akhirnya lo terpanggil lah karena lo kecintaan lo sama batu. How did you start again? Karena kan lo udah lama tinggalin itu kan. How did you start again? Friends, family. Kayak lo, berarti sekarang word of mouth basically. Jadi cara strategi bisnis lo di batu itu adalah word of mouth ya. Kayak lo mau nggak didesain cincin segala macam gitu sih? Iya, dan apa namanya, gue juga offernya whatever you like, I follow you. Kita desain bareng-bareng. Kalau misalnya gue nggak ada stone-nya, I will source for you. Kalau misalnya yang punya gue ada, use it, it's fine. If you have your own stone, sure we can use it too. Jadi kayak whatever you like, whatever budget you want. Kan kalau bespoke ya, apa namanya? Bespoke jewelry maker ya. Iya, jadi kayak sepatu kan gitu sih ya. Bespoke, ya kan? Iya. Jadi dan itu keren juga, banget ya ngomongin bespoke jewelry. I like it. It's very cool. Benar-benar keren. Dan apa namanya? Gue nggak cuma ngedesain. Oke, gue mau desain batu ini sama ini, nggak gitu doang. Interview. Jadi gue tanya. Really? Yeah. Wow. Gue selalu interview kalau sama orang kayak gitu kayak. Let's. I'm the customer for example, ya kan? I came to you. Misalnya mau saya mau bikin dong nih, ya kan? Saya ada batu nih, misalnya saya ada batu ruby nih. Coba deh, pengen bikin cincin nih, gitu kan? Cincin, Kira-kira mau dipakai buat occasion apa? Terus. Habis itu misalnya kalau casual, berarti. Terus gue tanya, bajunya biasa pakai, itu bajunya warnanya kayak gimana? Wow. Jadi kalau misalnya itu gue minta foto, kasih lihat kayak gimana sih kamu pakai bajunya biasanya. Ya gue samain sama warnanya, sama warna batunya. Terus warna emasnya juga. Dia perhiasan lainnya kayak dia punyanya kayak gimana, gue juga minta lihat cocoknya yang mana warnanya. Kalau sering pakai baju yang mesti warna soft, emasnya gue nggak bakal sepuh yang emas orange, emas yang light. Like gitu. Rose gitu. Itu light kan jatuhnya? Kalau rose kan beda warna lagi, Pak. Beda ya. Jadi emasnya dikurangin dong warnanya. Warnanya jadi kayak light yellow gitu. I see. Cocokin sama
color skinnya, baju yang dia pakai. Wow. Terus sama kalau misalnya dia aktivitasnya kayak gimana. Iya. Kayak gitu ya, segitunya. Iya. Sih, lu mesti I think maksud gue lu mesti bikin brand ini big potential in Indonesia. Insya Allah bang. Really seriously. Yeah. Like a consultant jadinya kan. Iya, gue sebenarnya nggak pengen ya kalau bikin kayak sekedar bikin aja kan. Sekedar bikin. It's great, kayak it's still a piece of art. Tapi at the same time lagi the value dari customer-nya. Gue pengen si customer value the jewelry as much as I do. Yeah. Jadi sebisa mungkin gue ngikutin sama kebiasaannya dia. Tapi lu ngasih yang fresh idea juga dari lo. Yeah. Nah, biasanya lu dapat ide itu dari mana sih ya? Lo what is your inspiration? Exactly that's the word. Yeah. Inspiration dari mana? Mostly lah, pasti kan beda-beda ya. Case-nya beda-beda, tapi mostly tuh gimana sih? How do you get it? Huh? I mean, I know it's quite a boring answer karena semua desainer kalau ditanya kayak gitu jawabnya nature. I find my inspiration in nature, but it's true. Jadi lo ngelihat air terjun, oh gini gitu. Kayak gue gak mesti keluar ya, misalnya nge-scrolling Instagram gitu kan. Terus ada yang kayak travel pages, kayak travel pages kayak gitu. Terus mereka ada yang kemarin tuh gue inget banget, waves. Oke. Dia waktu itu nge-video orang surfing, atau nggak ada orang surfing ya, pokoknya waves yang rolling waves kayak gitu. Terus gue wah warnanya bagus banget, kayak biru muda, biru tua gitu kan, turquoise blue gitu. Ya kan? More sapphire blue, kayak deep blue, habis itu kayak ujung-ujungnya yang itu jadi kayak ada turquoise gitu. Terus gue mikir kayak it would be nice. Soalnya gue ada tuh sapphire yang royal blue, terus bisa jadi warna lah. Warnanya kayak gitu. Terus kalau kayak shapes, any shapes really dari mana-mana. Gue nggak ada spesifik karena juga I don't want to confine myself ke specific style. Confine tuh kayak ngebatasin gitu. Ngebatasin ya, gue nggak mau ngebatasin diri gue kayak Aisyah desainnya tuh yang tipe kayak gini, or at least for now. Karena ya tuh gue pengen mendekati ke value si customernya. Dia pakai ada tuh pokoknya gue inget nih, customer gue dia bikin cincin very simple, white diamond, black diamond, very simple. Terus karena dia orangnya emang suka hitam putih. Terus dia bikin itu, a few years later dia bilang, Aisyah, perhiasanku hilang 1 tas, aku mau bikin ini lagi dong, the same one, please, aku pakai tiap hari soalnya. That's so nice. Jadi that closeness yang gue pengen gitu sama my jewelry sama customer. Jadi bukan sebatasnya bikinin doang ya. Yang do you remember yang waktu si Kim Kardashian hilang? Nggak tahu gue mana ngikutin. Oh my god, maybe I speak to your wife maybe ya. Nanti istriku gue suruh nonton edisi ini. Pasti gue akan bilang nanti nonton. Kamu nonton yang ini. Waktu dia lose the diamond earrings di laut gitu kan. Gue nggak nonton ya yang Kardashian kayak gitu. Gue cuma tahu itu karena perhiasan kan. Karena perhiasan. Terus si saudaranya dia bilang, Kim, it's just kayak jewelry gitu. Ada orang lain yang people in Africa who are hungry. Gue mikir kayak, but the jewelry, kayak gue mikirnya ya orang ngedesainnya, the stone, they mind the whole story behind it ya. The whole story behind it, gue ngebayangin it's lost gitu loh. Jadi gue ngebayangin it's not just a piece of jewelry. The stones yang ada di the earring, the diamonds, history yang di dalam perut bumi kayak gimana. Maybe di mata orang-orang maybe it's just a piece of jewelry. But that's what I don't want. Aku pengennya value-nya itu emotional. Pasti sih. Dan itu mungkin yang kebanyakan bespoke artisan di luar tuh lakukan itu sih ya. Iya kan? Mungkin di Indonesia tadi kan lu sempat mention di awal sebelum kita on air tentang the quality of our jewelry maker in Indonesia. Iya kan? Which is becoming a main issue kan for us to go international, right? Karena di luar itu mungkin mereka memperdalam skillnya, mereka punya peralatan yang memadai dan sebagainya sehingga mereka bisa menghasilkan hasil yang juga maksimal. What do you think in Indonesia, especially what can be done so
we can improve in this aspect. Karena lu juga bahkan lu punya cita-cita lu pengen jadi jewelry maker sendiri, bukan hanya jewelry design kan? Yes. Bener nggak? Bener banget. Soalnya gue nggak bisa kalau cuma gambar-gambar doang. Harus bikin makanya sendiri pakai tangan gitu kan. Kan kalau sini kan berantakan segala macam. Tapi kalau luar pasti mungkin lebih rapi ya. Oh iya, kind of. Oke. Go on. Dan yang di Indonesia sih I cannot speak for everyone yang di Indonesia kan craftsman-nya, karena memang ada yang bagus-bagus. A select few yang mereka memang detailnya bagus banget. Cuma mayoritas yang pakunya nggak cakep, maksudnya nggak dipoles dalamnya maybe. Terus miring nggak simetris. Lack of details gitu ya. Lack of details. Terus kalau misalnya dipegang gitu maybe masih ada yang rough a little bit. Bisa snack gitu kan, I don't know, atau pokoknya ada gap, many things, wonky lah atau gimana gitu, yang ada kemungkinan besar customer nggak dapat, nggak ngelihat, nggak ngeh dan nggak peduli gitu loh. Jadi ya orang Indonesia craftsman-nya juga it works, udah it works, jadi yaudah gitu kan. Tapi at the same time banyak kok perhiasan atau batu-batu gitu yang keluar kan. Tapi lo tau kan di internasional nama Indonesia nggak begitu banget, nggak kedengeran di jewelry ya. Ya betul. Yeah. Such a shame, sayang sekali. Karena potensi besar banget sebenarnya. Potensinya besar banget. Ya lo tahu batu-batu di Indonesia apa aja kan? Benar. Belum ke tap aja. Indonesian government, come on. Lu tahu ini gak sih Pak Cevi, Om Cevi? Kayaknya pernah kenal deh. Itu teman baik bokap gue. Itu dia benar-benar bikin desain. Dulu yang silver terus dia bikin dia bikin macam-macam desain yang apa stylenya kayak dark gitu gak sih? I'm not sure, I'm not really following it. Tapi yang gue tahu itu Om Cevi ini benar-benar dia bikin model desain yang unik, antik, sometimes spider, sometimes gitu-gitu, ya kan? Itu tuh dia main di luar, dia jual keluar, dan di luar tuh di appreciate banget sih. Make sense. Karena yang kayak banyak tuh yang Chinese designs, yang elaborate flowers dan yang internasional kan kita ngeliatnya. Gue kalau di Gem Fair di Singapura, Gem Fair di Bangkok, Gem Fair Amerika, itu kan yang banyak. Itu banyak ya kayak gitu sih ya. Banyak. Cuma tipe Indonesia beda mungkin. Belum, atau beda. Bukan belum ketemu ya. We have already the type, but it's not, I feel not good enough ya gak sih. Tapi kalau misalnya gue bilang Chinese jewelry, what do you imagine? Iya ada gitu bayangannya ya. Kan? Iya paham gue maksud lu. Turki juga ada gak sih? Turkish jewelry. Kebayang langsung kayak gimana kan tipenya. Indonesian jewelry apa yang lo kebayang? Iya benar. Cincin cowok yang exactly. We have the style already. On accident. Gara-gara yang booming waktu itu bener. Tahun berapa itu booming itu. Sayang banget. Karena gue juga baru nggak nih. Jadi model atau gaya itu juga bisa mempengaruhi atau memberikan minat bagi orang-orang untuk jadi suka sama jewelry. Iya kan? Kayak banyak anak muda kenapa mungkin nggak into jewelry, mungkin karena modelnya dianggap outdated. Dia kayak tua, kan? Ya gak sih? Iya tua. Yang anak-anak sekarang, at least yang akik kemarin tuh lah, bahasanya akik gitu kan. Anak-anak dulu gak ada yang main. Ada, cuma pada saat itu sih banyak sih ya, 2015. Iya benar. Ya, tapi sekarang, banyak kan juga ambil chance, gue bisa jual segini gitu. Ya kan? Tapi bukan di jewelry-nya, bukan di cincinnya. Dijual belinya. Dijual beli batunya sebetulnya. Gitu. Tapi yang enthusiast actually love the stone, bapak-bapak. Betul. Ya kan? Betul. Mungkin dari situ stylenya ke mold. I see. Yang disukain bapak-bapak jadinya benar. That's the style of Indonesian jewelry gitu. Benar. Tuh. Ada gak sih asosiasi craftsman Indonesia? I'm gitu? sure. Kayaknya ada. Seingat gue ada sih. Ada ya. I'm sure ada. Ya, by the way kan sekarang ini brand-brand perhiasan sebenarnya lagi banyak juga kan di Indonesia. Yang gede-gede ada Adele. Right? Dan yang bagus-bagus juga mereka. Bagus-bagus juga tuh ya. Frank & Co. Apalagi sih terus Kim Fook kalau pernah dengar tuh. Adalah pokoknya itu Indonesia ya? Itu Indonesia. Ada satu lagi yang bagus banget tuh apa? Can't remember the name. Yang batu-batunya bagus juga. Nah itu Bening. Bening. I've heard about it. Bagus, yes. Bagus. Gue pernah lihat di Instagram kalau nggak salah. Dan banyak dari mereka yang aktif di Instagram gitu kan. Menurut lo desain-desain yang mereka buat itu sudah ke arah yang lu harapkan nggak sih? Yang mahal-mahal mereka.
Soalnya kalau tapi bisa nggak dibuat itu terjangkau sebetulnya? Kenapa? Bisa nggak dibuat versi lebih terjangkaunya yang mahal-mahal tadi? Maksudnya desain yang bagus-bagus itu, tapi diaplikasikan ke harga yang lebih merakyat sehingga more people can actually. But it's the demand though. Ya kan kalau misalnya orang-orang yang mau yang murah-murah, they think jewelry as what? Invest. Oh, yang murah-murah. Iya. Tapi still as an investment. Iya, still benar. Mau diamond, cincin, kalung, whatever. Intinya mereka beli, one day mau jual lagi bisa. Desainnya pasti yang simple. Karena biar gampang dijual. Ya kan? Benar. Jadi yang harganya masih segitu, the design stays that way. Tapi kalau yang harganya udah rada mahal dikit, ada influence dari luar. Soalnya batunya udah besar, you can use whatever stone design on the side. Baru bisa interesting, I think, ya. Okay. Soalnya kalau misalnya ke pameran-pameran perhiasan kan yang murah-murah kan banyak tuh orang-orang apa sih, kalau yang banyak orang-orang banyak customer gitu kan, deal promo murah-murah. Pas gua ngeliat desainnya gitu standar ya kayak desain Hong Kong yang just cast keluar selesai gitu kan. Tuh ada sebenarnya yang murah-murah desainer yang nggak tahu dia bikin sendiri apa enggak. Cuma ada kok Indonesia jewelry designer yang kecil-kecil, yang desainnya itu more fun. Oke. Ada, cuma kurang kedengeran aja, I guess. Berarti boleh nggak gue ambil kesimpulan bahwa you prefer that? Of course ini itu mahal karena itu ada value-nya gitu kan. Jadi suatu hal yang dibuat pakai hati, bagus, pasti akan mahal. Itu kan. Poinnya boleh nggak sih gue bilang kayak gitu? Ada pasti. Maksudnya pantas kalau ini punya harga, punya pantas kalau itu lebih mahal gitu. Yes. Tergantung, again, jewelry kan value orang beda-beda. Betul. Kalau misalnya orang ini mau investment, go ahead. I think it's better kalau investment with gold daripada jewelry or diamond gitu kan. Itu yang gue juga selalu bilang ke customer gue. Kalau dia tanya, ini diamond dijual lagi gimana, investment gitu kan, selalu bilang kalau mau invest, it's better logam mulia. Kalau mau perhiasan, just make your wife happy. Gitu aja. Gue waktu bilangnya ke cowoknya, ke suaminya gitu kan, soalnya investment gitu, just make your wife happy aja. Kalau misalnya kalau mau investment, just gold or something else gitu loh. Just make your happy, biar dia senang-senang, it's fine. Jadi enak. Kita gue sama istrinya ngobrolin desain, sama suaminya ngobrol harga. Tau gak sih, lu tuh kalau lu bikin sekolah jewelry making ya itu kayak rame sih ya. Indonesia ada ya apa interestnya? Like habis kuliah. Gue yakin ya, kita we never know if we never try kan. True. Ya kan, maksud gue kalau orang-orang kayak lu nih hadir Indonesia dengan passion lo dan lo ngajarin orang, gue yakin akan ketemu marketnya sih. Gue yakin, I'm sure. Sama kayak misalnya course gemology lah di Indonesia. Mungkin gue juga bisa nanya, emang ada yang mau belajar ya di sini? Iya, benar. Ya kan, ternyata ada gitu. Iya. Actually itu salah satu bigger dream sih ya, karena kan at the same time Indonesia kita tahu potensinya tinggi banget. Betul. Butuh added value. Walaupun sekarang ada undang-undang yang nggak boleh batu dijual keluar yang mentah gitu, nggak boleh rough. Okay, fine, but that's not enough. We need more added value. Kalau misalnya orang-orang belajar designing part, it's also crucial gitu kan. You think of concepts atau it gives value. Kalau udah jadi perhiasan, you know how many times Indonesia bisa dapat orang makan di situ? Dapat kan? Jadi semakin banyak chainnya, semakin banyak juga yang benefit. Betul. Daripada cuma orang tambang jual murah, di negara lain dipotong, negara lain lagi di treatment, negara lain lagi dijual, hilang nama Indonesianya. Sayang. Betul. Indonesian government step up. Butuh orang-orang kayak lu sih, lu kan dekat juga tuh ya kan sama yang di atas setelah pimpinan Sandiaga Uno. I think he'll support, kalau lu kasih idea ini. Pastilah sih, itu kan part of what he's doing sebenarnya. I hope ya. Iya kan? I hope. Itu salah satu mimpi, dream
I hope you get that. Gua tertarik satu lagi topik ya. Tadi gue baca resume yang lu ketikan panjang itu. Thank you by the way. Itu ngebantu banget buat gue mempelajari lo gitu kan. Aisyah begini, Aisyah begitu. Lo bilang lo berusaha mengkedepankan soal ethical source of stones dan avoiding Israelis diamonds. Why is that? I mean like what is the impact by doing so gitu? Jadi ini kita bisa ngomong Yani Melas juga ini. Boleh, iya sambil nyambung ke Yani Melas juga. Jadi, Yani Melas itu adalah salah satu gem explorer di dunia yang cukup punya nama. Waktu beliau ke Indonesia, jadi dia penemu Aqua Press kalau kalian tahu, Rom Calcedoni. Ya, terus di Indonesia dia datang ke sini. Kebetulan datangnya hubungannya kontaknya sama Aisyah. Pernah nelfon gue juga, itu dari lo ya, lo kasih bareng sama gue. Ngobrol mau ke GRI, cuman nggak sempet waktu itu, ya kan? Ini orangnya sama Aisyah nih, lanjut ya, terus sama Yani Melas. Jadi waktu gue ada interest sama ethics, itu ya pas awal gue ngeliat Yani, Instagram. Iya. Terus gue taunya dia itu sebagai gem activist, tapi orang-orang taunya dia explorer kan, karena nggak tahu kenapa timenya pas banget pas aktivis. Habis itu gue belajar, that's horrible. Yang di tambang-tambang. What happened in the mines gitu. What happened in the mines, horrible. Gue baca yang di Nigeria, yang di Angola, yang dia hunger strike juga itu gue ngikutin tuh. Terus pas hunger strike, this is funny. Waktu hunger strike, dia bilang dia ada kidney stone. Kan dia batu ginjal. Dia taruh kan di Instagramnya gue. Si Yani nih. Yani ya. Terus gue DM, I have cuka apel yang bisa ngebantu sama your kidney stone. Oke. Terus dia bilang, nggak apa-apa, udah surgery udah selesai gitu loh. Kok dibalas sama dia? Padahal lu nggak kenal terus bilang dia. Oke. Cuma DM aja. Gitu. Kayak he's a elderly guy. Gue kind of care for him, kasihan lagi hunger strike, habis itu kena health problem gitu ya. Gue bilang gitu, I can help. Dia bilang udah surgery, oke lah, bagus, nggak apa-apa. Terus kita ngomongin ethics, gue tanya-tanya sama dia. Lu diskusi lah sama dia. Instagram. I know Instagram. Itu ngobrol, gue tanya-tanya. Terus suruh baca ini. Terus ini dia concern banget sama ethics ya berarti ya. Yep. Oke. Terus waktu berlalu. Dia telepon gue, bilang, Aisyah, yang dia mau ada bisnis di Indonesia, tapi the only Indonesian yang dia tahu just me gitu loh, dan dia tahu kita concernnya sama. Ya udah Aisyah, coba ya kita kerja di situ. Terus the more I get to know him, terus dia juga bilang, Aisyah, kita ini ada seminar nih dari Profesor Joseph Hanlon. Dia bilang ini dia profesornya fokusnya di Mozambik, kamu juga harus tahu. Kalau kamu pengen ngerti soal ethics, kamu masuk. Masuk seminarnya. Gue sampai nangis. Soalnya tuh baru tahu gue sejahat itu industri yang gue cintai. Really? Yeah. How evil was that? Like? Kebanyakan ya. I think maybe. Correct me if I'm wrong. Yeah, sure. Mines itu kan ya. Orang indigenous, orang yang civilian di situ, orang lokal native orang native, orang lokal di situ, udah tinggal aja di situ, nggak tahu kan. Terus paling mereka gali-gali sedikit-sedikit, and then one day ada concession besar, ketutup, dipagerin. Terus mereka nggak ada yang biasa, nggak ada kerjaan, bukan nggak ada kerjaan apa sih, mata pencahariannya hilang gitu kan, dipagerin, ada polisinya. But I guess orang-orang yang lokal kayak gitu, that's all their life gitu kan. Ya udah mereka the only source of income lah. Gitu. Masuk ke situ with guns. Terus polisinya pakai guns. Like force gitu ya, benar-benar. With force Terus juga more than that. Pukul-pukulan ada. Yes. Terus cambuk. Ada juga. Mozambik waktu itu gue bacanya. Berarti ruby mining dong. Ruby mining ya. Mozambik loh. Yang kita kira waktu gue belajar di JAE kayak Burmese ruby it's not good. Soalnya with the conflict. Let's go to Mozambique. Ya kan? The new mine. Bilangnya new mine. Lu di JAE diajarin gitu ya? Iya, diajarin gitu. Lagi new mereka mine. lagi
We call it propaganda kali ya. Pas gue belajar, no way, ini yang terjadi sebenarnya. Terus juga yang tentang Angolan Diamond, Degrisogono yang waktu si Yanni Melas hunger strike, ya kan? Gue jadi belajar soal itu. Yang the largest diamond apa sih yang dari di lelang sama mereka gitu kan? Beautiful design, beautiful emerald sama diamond gitu, so ada diamond yang gede banget di tengah besar gitu. It's Angolan diamond, and Angola is one of the poorest country in the world. Dan diamond yang dari negara-negara situ tuh dari mana sih? Diamond tuh Afrika kan? Negara-negara Afrika yang mana sih yang kaya? Iya, benar. Iya nggak sih? Benar. Like it's so contrast ya. Yes, stark contrast gitu loh. Dan itu juga politiciansnya gitu yang membolehkan terjadi kan, karena kan company yang masuk ke negara sana kan international. Can I say the name? Of course. like Gemfields, right? Gemfields. Say it out loud. Gemfields, I know. Yeah. Masuk ke negara-negara situ. Habis itu of course pasti ada dealing sama politiciansnya. Yeah. Yang Angola, yang Degrisogono itu, itu kan anaknya presiden. Oh really? Yes, anaknya presiden. Okay. It's horrible pokoknya. Itu anaknya presiden, dan presidennya juga apa sih yang berapa puluh tahun gitu jadi presiden. Like udah dinasti lah, ya kan? Angola, man. Kalau ngelihat foto-fotonya Angola tuh, I know, sedih banget sih, menyedihkan banget gitu kan. But the times that came from there, itu loh yang terus yang Yani pernah bilang orang-orang yang the kindest people, ya kan, yang kaya tanahnya, tapi malah dipakai sama orang kaya. Dan mereka nggak dapat manfaatnya gitu. Nggak dapat manfaatnya. Kasihan banget deh itu pokoknya. Terus ya ada yang Myanmar itu, apalagi yang Mozambique, horrible, Angola horrible, South Africa, goodness. Habis itu gue tanya sama teman-teman gue kan yang Kimberley Process Scheme. Oh, it's nothing. It's just speak. Gak ada apa-apa. Gue tanya ke teman gue, ya Aisyah itu kan gak ada. It doesn't prove anything. It's self-audited. Yeah, self-audited. Dan goodness, RJC, do you know RJC? Responsible Jeweler Council. Yep. Also self-audited. Jadi ada beberapa sebenarnya kayak Kimberley Process, tapi rata-rata mereka juga. Dan itu definitionnya very niche. Diamond rough yang dari conflicted area. Iya. Oke. Diamond rough. Yep. It's so niche. Kalau udah dipolis gimana? Exactly. Kalau dipolis gimana? Permainan kata-katanya gitu ya caranya. Tuh. Terus bilangnya kalau udah ada Kimberley prosesnya, so that means it's conflict free. It's clean. Conflict free. Okay. Conflict free. Are you kidding me? Gitu loh kan, it doesn't say yang dari Angola is it conflict free? Di situ ada konflik apa enggak? No, it's just politician yang main gitu kan. Okay. It's not, there's no conflict, there's no war. Soalnya mereka pikir yang definition kayak war, konflik gitu loh. Yeah, same. That's what I thought. Nothing. Jadi it doesn't do anything. Walaupun tuh kesannya prestigious banget kan. Kimberley's King Process Diamond conflict free. Don't worry about it. It's conflict free. Yeah. Customer nggak bakal ngerti. Benar. Nggak bakal diomongin. Horrible. So what can we done? What can we do? You know, kayak if we care about those ethics gitu. Kalau dari gue sendiri sih, of course gue pasti sama customer gue ceritain ini ya. Cuma that's it gitu loh yang gue bisa. Hanya doang. Untuk ngebangun kayak, awareness mereka gitu ya. Karena juga kan, how can we change something so large already? Yang udah kemana-mana. But that's why I use Indonesian Diamond. Karena gue gak percaya diamond dari luar. Oke. Ini dari mana? Gue tanya diamond. Jawabnya, kalau diamond kita gak ada kayak gitu-gituan. Gak ada yang namanya origin. Right. There's no origin kalau diamond. But also origin adalah berarti dari tanah mana. Betul. Yang ada konflik apa enggak. Masuk ke Israel, they don't have diamond mine. They cut very well. They processed everything. They process. Jadi ya nggak masuk. Kalau misalnya definitionnya rough stone,
nggak masuk. So it's conflict free, is it? Tuh. Jadi ya gue juga minta sama my diamond kayak gitu. Don't want Israeli diamond. Don't want. Kalau misalnya and they're the biggest, right? They're the biggest. One of the largest. One of the largest Producers. Not producers lah. Apa namanya? Cutters ya. Terus distributors juga kan. Semuanya sih basically ya. Yeah, and also not just hanya di diamond, but jewelry industry. Also. Don't you think so? Secara internasional, like yang sekarang ini, yang Gaza, yang lagi panas-panasnya, jewelry industry, do you hear anything? Nothing. Just a few. Gue baru nemu 1 apa 2 apa yang, yang kayak jewelry brand yang biasa-biasa, normal-normal, terus yang speak up, harus gelintir yang ngomong. Because diamond, they control. Rappaport. Exactly, Martin Rappaport. The guy. Yeah. Jadi ya the beers. It's a whole institution gitu loh. Kayak how to fight off yang kayak gitu coba. How? Jadi ya kalau caranya sih gue ya. Luckily you can source Indonesian diamond. That's great. Lakinya di situ untungnya dan seenggaknya ada source dari negara kita sendiri yang bisa sambil promosin juga. Very cool colors. I know. Yeah. Actually bahkan di Banjar ada yang pinkis-pinkis juga loh. My goodness, yes. Right? Pink, orange, green, blue, purple. Goodness. Di luar itu mereka akuin gak sih diamond Indonesia sih? Lo pernah dengar gak sih? Jarang kan? Nggak ada. Indonesian diamond. Iya. From where? Jarang kan? Nggak ada. Padahal ada loh kita. Memang quality dari cuttingnya perlu ditingkatkan. Iya, quality dari cuttingnya, quantity kita juga pasti dikit. Karena kan masih traditional way kan. Yes. Bilang Pak Sandiaga Uno dong Pak di Banjar. Ayo Pak. Ada Pak tambang diamond. Ayo Pak, kita punya ahli-ahlinya, kita bisa urus gitu. Nah, dikirim gitu kan. Oh goodness. Ya, tapi Indonesian diamond potensinya tinggi ya gak sih? Ya benar banget. Lo ketemu di sini banyak nggak Indonesian diamond? Kan kita nggak bisa pastiin secara pasti ini Indonesia atau bukan sih. Ya tapi kan dari cuttingnya iya gitu. Oke. Oh maksudnya kita tahu yang kalau masuk ke Gary. Iya. Okay. Maksudnya kalau dari kita bisa kira-kira ini kayaknya diamond Banjar gitu. Pertama dari gue yakin kalau orang-orang pemain berlian yang udah expert, mereka bisa bedain. They can tell the difference. Ini Banjar, ini mana. Mereka because experience tuh does matters a lot gitu kan. Gak bisa bohong. Tapi buat kita yang mungkin gak semaster mereka dalam melihat rough Banjar atau berlian Banjar kan gak bisa ya. Paling hanya bisa menerka tadi dari bentuk cuttingannya seperti apa. Agak kurang dicek, deviation tinggi, ini tinggi. Ini kayak berlian Banjar diamond. Tapi cukup persentasenya cukup banyak sih yang masuk ke lab. Berarti cukup banyak beredar gitu berlian Banjar. Yeah. Kalau itu I'm very happy. Yeah. Yang soal Indonesian diamond, we should use more Indonesian diamond. Karena orang Indonesia juga masih suka diamond gitu loh. Kalau pas kapan gitu gue pernah ikut pameran internasional. Waktu itu ya gue bukan brand gue ya, gue bantuin Mawad waktu itu. There's only one Indonesian brand diamond. Sisanya tuh Colorstone, habis itu kayak desainnya yang elaborate, yang macem-macem, yang cantik-cantik gimana gitu. Yang paling banyak didatengin tuh yang booth Indonesia Diamond, just Hong Kong design, yang gitu-gitu. Yang banyak didatengin tuh kayak gitu. So bahkan di kalangan atas juga orang Indonesia masih suka diamond. Pasti sih ya. I mean kalau biasanya kan orang-orang yang udah sering beli perhiasan gitu, mungkin jalan-jalan ke Colorstone. Colorstone yang mahal-mahal kan very interesting gitu. Benar. Yeah. But with the interest, I hope bisa pakai batu Indonesia. Jadi sebenarnya nih industri kita ini tuh punya resource yang memadai ya, bisa dibilang. Maksudnya kita punya source-nya diamond langsung tambangnya. Kita punya industrinya, ada jewelry maker. Kita punya populasi 280 juta orang. Kita punya masyarakat yang cinta sosmed dan sekarang banyak. Artinya sebenarnya variety kita juga banyak, kalau nggak cuma diamond doang. Iya makanya itu juga kan. Jadi artinya tuh dari semua nih ekosistem ini bisa dibangun sebetulnya. Sebenarnya potensialnya so high dari Sabang sampai Merauke. Aceh batunya apa aja, Papua batunya apa aja, everything in the middle, all the colors. Jade lah, ada crazy, weird stones. Ada gitu loh. Kayak if only orang Indonesia
Ya, berarti gini sih ya, sebenarnya kan marketnya ada, resource-nya ada. Yang harus ditumbuhkan menurut gue adalah awareness dari pelaku-pelakunya sih ya. Awareness itu artinya apa? Bukan hanya mikirin gue bisa jual berapa, untung berapa, tapi kayak mikir kayak yang lu pikir tadi gitu, bahwa ini tuh dengan lu misalnya jual batu di Indonesia, lu itu bisa ngasih rantai ke beberapa sumber gitu kan, dari mulai miningnya, minersnya, tukang prosesnya, sampai akhirnya ke end user gitu sih. Itu juga yang gue diajarin sama Yani. Yani bilang waktu kita ngurusin soal yang batu ini kan, gue bilangnya oke, kita harus cari yang murah lah. Habis itu kalau bisa this person cut biar gue mikirnya waktu itu purely business gitu kan. Terus Yani bilangnya jangan, it's okay, semakin banyak orang di chain ini nggak apa-apa. Jadi yang partnernya dia ya, perusahaannya dia ngasih makan orang banyak gitu kan jadinya. Terus gue mikir oh bener juga, this is good, karena dia Yani is not pure businessman gitu loh. Dia kan memang aktivis. Ada aktivisnya. Hatinya dia gitu loh sama orang-orang lokal. Dia sayang kan. Waktu dia datang ke lokasi tambang juga dia banyak bawa oleh-oleh itu. Dan dia masuk ke hutan sejauh itu. Masuk ke hutan, orangnya beraninya parah banget. Gue tadinya waktu itu actually gue pengen banget ikut. Masuk hutan gitu kan. Gue bisa berani minta izin sama ayah. Gak boleh, anak perempuan. Ya oke, ya bisa. Ya gak apa-apa lah. Cuma waktu itu ternyata di tempatnya ular berbisa. Iyalah. Yang salah satu yang paling cepat matoknya di dunia. Oh ya? I forgot the name. What's the name? Tapi ada di Indonesia. Dia cerita tuh. Di lokal orang Indonesianya kok yang bilang. Diajarin dulu sebelum kesana gitu kan. Gue tanya-tanya apa sih yang bahaya-bahaya gitu kan. Terus si Yada tanya, mereka punya gak sih anti venom? Terus gue cek, nggak ada ya nih. Kau masih mau kesana gitu kan? Dia bilang, ya harus sih. Oke, udah. Kalau gitu dia beli yang sepatu yang panjang tinggi itu kan. Tuh, dia beli itu. Oke, dah. Terus gue dikasih videonya pas dia di sana gitu. Dia pakai sepatu yang tinggi gitu. Orang-orang lokalnya celana biasa, sepatu, sandal, whatever gitu jalan. Terus Yani ngeliatin, ya ampun orang-orangnya iya. Terus juga ada orang lokal bilang, iya ada macan. Ada macan juga di sana. Serius ya? Ini di Maluku kan? Atau yang beda lagi? Dekat situ. Ya daerah dekat sana. Daerah situ. Iya. Ada macan ya? Iya. Oke. Ada juga. Terus si Yani bilang, Dasya bilang ke partner aku gitu, ada macan, biar dia deg-degan gitu. Oke, gue bilang ada macan juga di situ. Tapi Yani, aku nggak bilang Yani, aku nggak bilang Yani ada macan di sini. Terus si partnernya gue kira bakal kayak khawatir kan, ketawa doang. Cuma oke. Ya ini kan udah ke Afrika sih, di Afrika bukan macan lagi ya. He shot a lion. Oh ya? Kalungnya dia, he killed lion. Karena mau attack dia gitu. Iya, it was an old lion, cowok, jantan gitu kan. Di mana nih Afrika ini? Aku lupa Afrika mana. Okay. Tapi waktu itu biasalah sama bapak-bapak yang tua gitu kan. Oh banyak banget cerita kehidupannya. Dia kan demen banget cerita kan. Seru banget cerita-cerita kehidupannya dia. Buset dah. Terus yang di Afrika itu dia ceritain kalungnya, kalung gigi singa. Dia ceritain waktu itu ada, udah tua singanya, lari ke arah dia. Habis itu dia udah bawa senapan, tembak pertama kali kena tapi nggak langsung mati, masih lari. Waduh. Habis itu ya dia lari ke belakang gitu kan, tembakan kedua, habis itu baru mati. Wah. Serem gak sih gue ngebayanginnya? Dan itu dia waktu itu udah tua, udah putih kan kalau nggak salah. Bukan. Dia tuh sekarang mungkin 60 ada kali sih. Feeling gue ada deh sih. Iya. Feeling gue ada. Ya seorang tua gue harusnya. Iya, gue tahu. Dia tuh nelfon gue sih ya. Tahun lalu, mungkin Desember November gitu, dia tuh interest banget sama Giok dari Papua. Iya. Dia telepon gue kan, bahkan gue konsul sama lu kan. Dia ngomong, dia bilang I will come to Indonesia. Gue pasti datang katanya. Gue nggak ngomong doang. Gue pasti datang one day, tunggu aja gue pasti datang. Dalam hati gue, aduh jangan ajak gue ke hutan. Gue kayak gue mau ke hutan. Gue kayaknya kalau ke dalam Papua kayak gue nggak berani guys ya. Lo ada gak teman-teman orang Papua? Gue ada, dia makanya kontakin langsung. Gue kontak sama beberapa yang gue kenal. Komunitas-komunitas batu. Gue make sure dulu kan bahwa benar lokasi di sini segala macam. Jangan ntar dia udah datang tahu-tahu nggak ada kan.
Terus dia juga interest banget sama Safir Borneo. Iya. Itu dia interest banget waktu gue cerita kan. Ya nih ini di Borneo ada gini-gini. Oke tenang aja. Lu yang cerita berapa tahun yang lalu? Nggak, gue cerita ke dia jadi pertama kali gue komunikasi sama dia di Instagram itu gara-gara itu. Berapa tahun yang lalu? Wah udah lama, mungkin 10 years ago? No. Enggak. Tapi dia bilang dia pernah dengar itu juga. Yes, 15 years. Dia waktu ketemu sama gue dia bilang, tapi bukan dari orang Indonesia waktu dia dengarnya. Dia pernah dengar itu. Terus gue lupa ya tahun berapa gue chat dia, gue cerita sama dia nih Indonesia tuh ada gini. Padahal dia bilang gue hash jangan. Ada, udah tahu, orang-orang pernah tahu kok. But gue ceritain ke dia. It's a shame kita juga nggak, we don't tap into that. Iya, actually have you seen? Pernah lihat nggak sih? Kita punya banyak banget sih sampelnya. You do? Ya, Can I see? Tapi nggak di sini nggak, kita nggak bawa. Tapi so small, karena masih di. Terus bokap gue itu nyampe di tempatnya. Iya. Nyampe, jadi dari benar-benar dari Kalimantan ya berapa jam naik mobil, naik perahu. Iya, jauh banget. Gue diceritain sama Faisal. Iya, dia pasti tahu. Orang Banjar tahu, ya kan di Tujang atau di mana daerah gitu kan. Bokap gue nyampe sih. Kolek sendiri. Oh, that's so fun. It's so colorful, like you can find paparazzi color, pink, purple. Oh, that's my dream. So many colors, tapi small sizes. The biggest one maybe ya 7, 10, 15 kilo. Tapi kan kalau di pot cutting segala jadi berapa kan? Small. Tapi kenapa small? Karena kan belum digali ya. Mereka cari emas. Iya, cuma di atas doang berarti. Mereka tuh cari emas. Goodness. Ketika cari emas, ada batu-batuan juga. Nah, ternyata itu adalah korundum. Nah, bokap itu pernah sampai ngurus legal segala macam, kayak 6 tahun. Wow. Oh ya, 6 years. Tapi ya susah kan, maksudnya perlu dana berapa buat ngurus kayak gitu. You know it, right? Iya. Ngurus tambang segala macam kalau mau legal way. Plus juga tempatnya kan jauh banget dan gitu. Jalannya lu mesti bangun jalan dan kalau gitu. Iya, gitu. benar. Kayak misalnya saya cari investor. Investor nggak ngerti kan soal batu. Pasti nanya apa? Oh iya, berapa kuantitinya, berapa bisa ngasilin duitnya. Gitu kan? Kan nggak bisa gitu batu. Makanya gue tuh pengen ngajak Yani, coba deh gimana nih kelola ini ya kan. Makanya apa yang bisa, kalau bisa ayo kita urus kan. Gue pernah juga diajak sama dia, dimintain tolong sama dia Blue Ember yang di Sumatera. Di mana? Di Sumatera bagian mana yang barat ya kalau salah, apa utara? Barat, nggak mungkin utara. Waktu itu gue barat. Udah gue connect sama orangnya. Ya ini jadi nggak bisa, nggak ada waktunya. Oke maaf Pak, nggak jadi kita datang ke sana. Udah gue set up padahal saya amat. Blue Ember gitu ada Indonesia, macam-macam ya batunya ya. Iya benar. The sapphire, I'm so interested. Let's see lah gimana. I wanna see, please send me pictures. Sure. I'll send later. Okay. Aisyah, thank you so much for your time. It's been such a pleasure. I'm really happy to have you here. Sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa banyak termotivasi dan belajar dari cerita-cerita Aisyah ya, perempuan yang punya passion luar biasa di perhiasan. So good. Okay. Thank you very much. It has been fun. Seru banget ngobrol. Thank you Syah. Kita undang-undang lagi ya. Okay. Bye-bye. Bye. Terima kasih.